Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan sama-sama kita merayakan berdoa bangunan Masjid Hidayah, para pengurus PKM, ketua dan pengurus inti, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita di tempat yang istimewa ini memberkahi semua kegiatan-kegiatan kita, memudahkan semua urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan juga kita kepadanya. Amin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 68. Surah Al-An'am ayat 68. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi wa imma yansiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'dan dzikra ma'al qawmidh dhalimin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadhu minha ulaika alladhina ursilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adabun alimun bima kanu yakfurun. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allahu alladhi istahwadhu asy-syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda a'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquh wa huwal ladzi ilayhi tuhsharun wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur 'alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita, dan jika engkau Muhammad melihat. Kalimat pada ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai dengan idza. Jadi kalimat yang dimulai dengan idza itu sifatnya dia kontekstual. Kontekstual itu artinya apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa Nabi Muhammad SAW itu terjadi, bisa jadi nanti terjadi juga pada saat ini. Tapi konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda itu artinya tempat kejadiannya berbeda, orangnya berbeda, dan kita memahaminya juga harus dengan cara yang berbeda. Maka kalimat yang digunakan adalah wa idza, apabila. Ini berarti bahwa kejadiannya itu bisa sekali, dua kali, berulang kali. Nah, kalimat ini berkaitan dengan hubungan antara orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin. Wa idza ra'aita, apabila engkau Muhammad melihat alladzina, orang-orang yakhuduna fi ayatina, yang memperolok-olok tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Banyak. Agama ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran ini tanda kebesaran Allah. Lalu alam semesta ini tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu sifat dari orang-orang musyrik adalah memperolok-olok. Kalau orang mukmin tidak boleh dia memperolok-olok. Jadi kalau ada orang mukmin gampang mengolok-olok, dipertanyakan keimanannya. Jadi orang mukmin itu tidak diperkenankan dia mengolok-olok, mencela, melecehkan. Kalimat yahudu di sini aslinya itu kalimat yahudu bukan memperolok-olok, ini kalimat majazi. Yahudu itu arti letternya, arti bahasanya itu adalah orang yang masuk ke dalam sungai dan dalam proses masuknya itu kakinya tidak bisa menyentuh dasar daripada sungai. Orang masuk ke kolam, tapi kolamnya itu terlalu dalam, sehingga ketika dia masuk ke situ kakinya tidak bisa menyentuh dasar kolam. Apa ini artinya? Artinya orang-orang yang mengolok-olok orang lain, yang mengolok-olok agamanya Allah, yang mengolok-olok Al-Quran, yang mengolok-olok dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka itu tidak punya dasar terhadap apa yang mereka katakan. Bahasa kita sekarang omong doang. Jadi orang yang mengolok-olok itu memang hanya yang penting ngomong gitu. Dan ini adalah sifat dari orang-orang musyrik. Kalau ada orang Islam yang seperti itu, berarti ini nggak pernah menerima ajaran dalam kaitannya dengan etika, bagaimana harusnya menghormati orang lain. Jadi orang Islam yang mengolok-olok berarti orang Islam yang nggak tahu bagaimana dirinya, bagaimana orang lain. Bahasa mudahnya orang yang kurang ajar, nggak tahu etika. Apabila engkau melihat orang-orang musyrik mengolok-olok tanda-tanda kebesaran fi ayatina, tanda-tanda kebesaran kami Muhammad, termasuk mengolok Nabi Muhammad, apa yang harus dilakukan oleh Nabi bersama kaum muslimin, bersama kita semua? Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Karena kalau dilayani makin jadi itu. Karena dia modalnya hanya ngomong. Oleh sebab itu, cara yang paling mudah adalah berpaling dari mereka.
Ayat ini Bapak Ibu sekalian turun di Mekah ketika kaum muslimin itu masih lemah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang kuat. Jadi kaum muslimin masih lemah, sehingga untuk menanggapi lalu apalagi untuk melawannya nggak bisa. Oleh sebab itu nanti ketika jumlah kaum muslimin itu sudah 40 orang ditandai dengan masuknya Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan, kenapa kita nggak terus terang aja, kita lawan aja mereka. Nabi menjawab, Umar, saya hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena kalau mereka itu ditanggapi, kalau mereka itu dilawan, itu akan berpengaruh buruk kepada kaum muslimin. Jadi ini konteksnya tadi yang kami sebut, konteksnya dulu dan sekarang bisa berbeda. Tapi kalau sekarang ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok agama Islam di tempat kita, yang kita sebenarnya kaum musliminnya itu mayoritas, harus diingatkan, harus dikasih peringatan. Ini yang kami sebut tadi bahwa konteks dulu dengan konteks sekarang berbeda. Dulu kaum muslimin lemah, sekarang kalau kita konteksnya di Indonesia, kaum musliminnya kuat. Sehingga kalau ada orang yang melecehkan seperti itu, harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan, bahkan kalau perlu diproses secara hukum. Jadi perlu diproses secara hukum. Karena negara kita ini negara hukum. Supaya apa? Supaya orang tidak mudah melakukan hal yang sama berulang kali. Dan ini akan berulang kali. Maka yang pertama itu adalah fa'rid anhum. Kalau kita tidak kuat posisinya, ya udah, berpalinglah dari mereka, hindari mereka. Karena kalau dilanjutkan, kita tanggapi, apalagi kita lawan, udah, nanti jadi itu. Bukan hanya pertentangan antar satu orang, nanti pertentangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Yang akan terjadi seperti itu. Jadi orang musyrik itu kalau sudah mengolok-olok melecehkan agama Islam, lalu ada orang Islam yang satu yang menanggapi dia, nanti dia akan panggil kawan-kawannya. Itu di mana-mana. Oleh sebab itu sering terjadi hanya persoalan satu orang dari satu kelompok ke kelompok yang lain, nanti yang lain itu terbawa. Ini yang harus kita hati-hati. Persoalannya persoalan pribadi, nggak ada urusan apa-apa dengan komunitas, tapi nanti terjadi perang antar komunitas. Itu yang harus dihindarkan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai orang tadi berbicara tentang masalah yang lain, bukan lagi ngomongin itu. Jadi pembicaraan tentang mengolok-olok ini memang harus diberhentikan. Jangankan mengolok-olok tanda-tanda kebesaran Allah. Orang mengolok-olok dirinya saja nggak boleh. Jadi orang menertawakan dirinya itu tidak boleh. Apalagi yang ditertawakan adalah orang lain. Sudah pasti mengandung dosa. Sudah pasti mengandung aniaya di situ. Wa imma yansiyannaka syaitan, dan apabila setan benar-benar menjadikan engkau lupa dari apa? Lupa bahwa satu ketika nanti kita bersama orang itu dalam satu majelis. Apabila setan melupakan engkau dari mereka, fala ta'ud ba'dal dzikra. Setelah engkau ingat, ya Allah, saya nggak boleh ya, duduk bersama mereka dalam waktu yang lama, yang kemudian ujung-ujungnya nanti mereka akan menghinakan agama kita. Ketika kita ingat itu, ya Allah, ini nggak boleh sebenarnya saya ada di sini, maka kita harus meninggalkan tempat itu. Untuk apa? Untuk mencari jalan yang paling menyelamatkan terhadap objek yang diolok-olok oleh orang itu tadi.
Jadi orang yang biasa mengolok-olok itu biasa awal-awalnya kalau sudah ketemu dengan kita di awal-awal nggak ada masalah, tapi nanti ujung-ujungnya nyerempet-nyerempet juga ke agama, nyerempet-nyerempet juga mengolok-olok. Nah di situ. Kenapa begitu? Karena tabiatnya memang begitu. Nah, ini. Jadi tabiat dari orang-orang musyrik itu memang mengolok-olok. Dan itu tidak boleh kepada orang Islam. Oleh sebab itu, kalau mereka mengolok-olok simbol-simbol agama-agama kita, lalu nilai-nilai yang ada dalam ajaran kita nggak boleh balas mengolok. Mengolok nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita membalas olok-olokan mereka itu, pelecehan terhadap agama kita itu, apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya. Berarti kita yang sudah beragama Islam itu sama dengan mereka. Itu yang tidak boleh. Maka dalam Al-Quran kita diajarkan idfa billati hiya ahsan. Coba kasih respon yang lebih baik, yang lebih positif. Respon yang lebih positif itu apa? Misalnya, udahlah kita tetap berbuat baik pada mereka. Suatu saat ketika mereka ditinggalkan oleh kawan-kawannya, mereka akan datang kepada kita. Karena tidak ada kawan yang betul-betul bisa menolong mereka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berlaku baik. Ini bedanya orang yang Muslim dengan yang tidak Muslim. Kita orang dendam kepada kita, lalu kita membalas dendam itu. Apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya. Terus nilai keislaman kita itu di mana ketika kita membalas keburukan itu dengan keburukan? Di situ. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, itu adalah sisi manusiawi kita. Berarti belum ada nilai-nilai Islam yang masuk pada diri kita. Kalau ada nilai-nilai Islam yang masuk pada diri kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas saja dengan kebaikan, jangan dibalas dengan keburukan. Karena yang muncul dari orang yang sudah beriman adalah kebaikan. Maka kalau ada orang beriman menyakiti, itu lagi bermasalah imannya. Kalau ada orang beriman mengolok-olok orang lain, itu lagi bermasalah dia dengan keimanannya. Bahkan bisa disebut keimanannya lagi pergi dari dia. Yang ada adalah sisi kemanusiaan dia, bukan sisi ketuhanan. Ini harus dibedakan. Oh, pokoknya kalau ada orang yang menyatakan dirinya, katakanlah dirinya beragama Islam, tapi perbuatannya keluar dari nilai Islam, berarti yang muncul adalah sifat kemanusiaannya, bukan nilai-nilai yang dipahami dari Islam, yang nilai itu merasuk ke dalam jiwa dan perbuatannya. Nah, ini karena memang orang yang beriman dan tidak beriman itu berbeda. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ketika kita ingat, jadi ada kondisi kadang kita itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lupa melakukan sesuatu, maka kita harus kembali kepada kebaikan. Oh, kita nggak boleh ya bersama mereka terlalu lama berada di sini. Nanti ujung-ujungnya nanti ngomongin hal-hal yang buruk tentang agama kita. Maka ketika kita ingat itu, kita harus meninggalkan mereka. Kenapa? Karena kalau tidak kita tinggalkan mereka, kita nanti berada dalam kezaliman yang mereka lakukan. Dan kita ada di situ, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Islam misalnya lagi dilecehkan di orang-orang yang ada di situ, lalu kita ada di situ sendirian. Kita mau bela, belum tentu bisa di situ. Nah, ini kalau kita dalam keadaan yang masih lemah. Tapi tadi berbeda. Konteksnya kalau kita kuat posisinya, kita boleh menyanggah, kita boleh ngasih masukan.
Jadi kita harus melihat posisi kita. Oleh sebab itu nanti ketika Umar ingin mengatakan, ya Rasulullah, kita sampaikan aja kepada mereka. Ada Umar, ada Hamzah, sudah 40 orang jumlahnya, nanti disampaikan, berani itu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya udah, menyetujui. Saat itulah betul-betul agama Islam itu disampaikan kepada seluruh orang. Jadi tidak banyak orang yang seperti Umar yang sanggup untuk menghadapi keadaan yang ada di situ dengan kekuatan yang dia miliki. Oleh sebab itu kasus Umar ini nanti menjadi sesuatu yang sifatnya khusus, sama dengan ketika dia hijrah. Kaum muslimin yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta izin, tidak perlu hijrah saya disembunyi-sembunyiin. Rasulullah membolehkan, silahkan. Kenapa Rasulullah membolehkan? Karena dia tahu siapa Umar. Maka ketika sebelum hijrah itu Umar datang ke Mekah lalu mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, orang-orang Quraisy, besok saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang istrinya, yang anaknya pengen yatim, siapa yang pengen kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, menjanda, siapa yang pengen menjanda besok, tunggu saya di balik Jabal Qobis ini. Saya ada di situ besok sebelum saya menuju ke Madinah. Nah, yang seperti ini boleh. Shock terapi yang seperti ini boleh, tapi orangnya harus betul-betul kuat. Umar besoknya sudah ada di Jabal Qobis yang ada di situ, ditunggu sama Umar. Ini siapa di antara orang-orang Quraisy ini yang berani menghalangi perjalanannya Umar? Tidak ada. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa dalam dakwah itu perlu strategi. Demikian juga dalam berhadapan dengan orang-orang musyrik. Apalagi yang ateis. Orang yang ateis itu main-main aja isinya. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Dan tidaklah orang-orang yang bertakwa bertanggung jawab sedikit pun terhadap hisab, perbuatan baik dan buruk mereka. Jadi dalam kaitannya ini, mereka melakukan apa, lalu kita melakukan apa, itu hisabnya sendiri-sendiri, akonnya itu sendiri-sendiri. Hisab itu dalam bahasa modern itu disebut akon. Jadi kita ini punya akun sendiri-sendiri, kita punya akun. Bapak punya akun sendiri, istrinya punya akun sendiri, orang lain tetangganya punya akun sendiri. Jadi kalau ada orang yang memperolok-olok agama, itu memperolok-olok agama itu ya akan kembali ke akunnya mereka. Masing-masing kita itu punya rekening sendiri-sendiri. Bahasa kita sekarang itu masing-masing kita itu punya rekening sendiri-sendiri. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu lalu larinya ke rekeningnya Bapak, nggak mungkin. Demikian juga orang yang tidak beriman tadi. Orang yang tidak beriman mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang beriman masuk ke situ rekeningnya, nggak mungkin. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah itu hisab. Hisab itu bahasa modernnya sekarang akun tadi. Akun itu kalau di email, ya kan? Di dalam ekonomi kita juga mengenal akun. Masing-masing kita punya akun, masing-masing kita punya rekening. Kalau kita buat email, kita punya akun. Tidak mungkin email kita yang ada di situ itu amal perbuatan orang lain yang masuk. Maka pada masing-masing akun itu, khusus bagi masing-masing orang. Orang yang beriman tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin dzikra.
Kewajiban orang-orang yang beriman itu hanya mengingatkan, walakin zikra la'allahum yattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kita di kesempatan pengajian, kajian ini sebenarnya juga zikra. Kita hanya mengingatkan yang paling mudah buat orang mukmin itu di masjid. Kenapa di masjid? Sebab kalau kita ingatkan langsung ke rumah kita masing-masing, kita datang ke rumah orang satu demi satu, belum tentu yang didatangi itu berkenan. Di situ masalahnya. Jadi walaupun kita tahu bahwa agama ini harus disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, mengingatkan mereka, tetapi tidak semua orang itu sepakat bahwa cara mengingatkan itu harus mendatangi rumahnya masing-masing, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Kelompok yang ada di dunia Islam ini ada. Jadi satu kelompok untuk mengingatkan orang itu mereka datang ke rumah-rumah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mereka memahaminya secara tekstual. Memahami secara tekstual itu ada benarnya, ada benarnya, karena yang disebut oleh Al-Quran itu begitu. Tetapi ada juga banyak kekurangannya. Belum tentu orang yang kita datangi ke rumahnya itu berkenan gitu. Kita mau mengingatkan agama, datang dari pintu ke pintu, tapi ternyata belum tentu dia berkenan. Kalau dia tidak berkenan, lebih repot lagi kita. Maka tempat yang mudah itu adalah di masjid. Kita sampaikan di masjid, lalu kemudian kalau bisa mereka mengakses seperti ini, silahkan mengakses. Kalau masuk dalam hatinya silahkan, kalau nggak masuk ya udah, yang penting kita sudah mengingatkan. Nah, di situ jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Apakah kita berdakwah itu door to door atau tidak? Maka di sini dikatakan walakin dzikra, tetapi untuk mengingatkan itu kewajiban kita semua. Untuk mengingatkan itu kewajiban kita semua. Oleh sebab itu, kalau dalam sebuah komunitas kita umumkan, jadi mengumumkannya itu adalah bentuk untuk mengundang mereka. Soal mereka datang atau tidak setelah itu urusannya masing-masing. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, di situ. Walakin dzikra. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, supaya mereka bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Hanya itu. Toh masing-masing nanti bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Yang kedua, petunjuk dalam kaitannya dengan orang yang musyrik lagi. Dan tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda-gurau. Apakah ada? Ada. Sekarang nyata-nyata stand up comedy itu ini berada di sini. Dipaksa untuk membuat lucu-lucuan yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan agama dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Kalau salah di situ, kalau terjerumus ke dalam kesalahan, fatal. Inilah orang-orang yang menjadikan agama sebagai lelucon, Al-Quran sebagai lelucon, Nabi Muhammad sebagai lelucon, padahal dia sendiri lebih lucu dari semua yang disampaikan. Jadi di sini kita disuruh meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena jangan sampai orang menganggap lelucon terhadap agama itu sesuatu yang biasa. Bahaya lelucon yang seperti itu. Lalu kalau salah nanti minta maaf. Nah itu. Nanti ada di sini. Wa gharrathumul hayatud dunya.
ketika mereka memposisikan diri sebagai pelawak yang menjadikan unsur agama itu sebagai objeknya, sebenarnya mereka tertipu dengan urusan dunia. Mereka mengais rezeki dari situ, padahal objek agama itu tidak untuk diomongan, apalagi hanya untuk dibuat lelucon. Objek dan nilai-nilai agama itu penting untuk dilakukan, dan itu sulit untuk melakukan nilai dalam beragama itu sulit. Kita yang sudah bertahun-tahun masih merasa sulit, masih merasa berat. Siapa di antara kita yang tidak berat ke masjid? Berat. Siapa di antara kita yang ngerasa bahwa sholatnya itu sudah berjalan sedemikian rupa tanpa ada hal-hal yang di hati kita memberatkan? Maka melakukan nilai-nilai agama itu berat. Sementara agama itu dijadikan sebagai lelucon oleh mereka. Maka mereka tertipu oleh dunia karena mereka menjadikan itu sebagai penghasilan mereka. Sementara yang dieksplor menjadi bahan leluconnya itu adalah agama. Wa gharrathumul hayatud dunya. Wa dzakir bihi. Kepada orang-orang seperti ini, ingatkan dengan Al-Quran. Ingatkannya bagaimana? Bahwa tidak boleh mereka menggunakan lelucon itu dengan objeknya adalah agama atau untuk melecehkan orang lain. Ini kan Bapak Ibu perhatikan aja, itu di stand up comedy itu isinya mengolok-olok orang lain, menertawakan. Kalau tidak melecehkan pun menertawakan. Kadang-kadang bahkan tidak lucu, dipaksa. Maka dalam konteks ini kita mengingatkan, Wadzakir bihi, kita mengingatkan bahwa Al-Quran tidak membolehkan seperti itu. Maka jangan sampai ini anak keturunan orang yang di Widilia, di Alamanda, di kelas-kelas Citra Indah ini ada yang menjadi stand up comedy. Semoga tidak gitu. Masih banyak cara lain untuk mendapatkan rezeki. Bahaya itu. Wa dzakir bihi antubsalah. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran agar mereka tidak terjerumus terlalu dalam. Kenapa? Karena kalau orang sudah gampang untuk mengolok-olok orang lain, akan terus semua jadi bahan olokan. Bahkan masalah yang serius sekalipun itu akan jadi bahan olokan. Akan diolok-olok, akan menjadi, pokoknya semua bisa dilesetkan, semua bisa dibuat lelucon oleh mereka. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Kenapa mereka perlu kita ingatkan agar tidak terjerumus terlalu dalam? Karena perbuatan mereka sendiri itu kalau dibiarkan tidak termaafkan. Maka Bapak Ibu bisa lihat, kalau di stand up comedy dia salah lalu dihujat oleh netizen, nanti dia minta maaf. Apakah minta maafnya itu menghapus kesalahan? Tidak. Apakah orang yang sudah dihinakan oleh seseorang, yang sudah diolok oleh seseorang, lalu dia minta maaf selesai? Enggak. Maka kita sering mengatakan, ya kita memaafkan, tapi proses hukumnya silahkan berjalan. Ini juga nanti terjadi pada Allah. Silahkan dia minta maaf, tetapi urusan dia dengan Allah itu urusan lain kalau kaitannya dengan agama Allah. Jadi minta maaf itu gampang, gitu. Gampang banget itu. Orang melakukan sesuatu lalu minta maaf, apakah selesai? Enggak. Maka banyak orang yang sudah minta maaf, proses hukumnya tetap jalan. Orang sudah minta maaf tapi
nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tetap jalan. Jadi permohonan maaf itu bukan segala-galanya. Karena di mana-mana orang kalau sudah melakukan begitu, dia mengatakan mohon maaf saya salah, saya khilaf. Gitu. Emang sebelumnya dia nggak mikir, itu pertanyaannya. Kan dia sebelumnya sudah mikir di situ. Nah ini yang tidak termaafkan. Dan kalau salahnya itu komunal, salahnya itu pada komunal, misalnya kepada satu daerah yang ada di situ, itu bisa marah semua itu, semua orang yang ada di daerah itu. Dosanya berapa ya? Nah di situ. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Nanti orang yang seperti ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah mau menjadi walinya. Ini yang berat. Kalau di akhirat itu Allah tidak mau menjadi orang yang bertanggung jawab kepada kita, menjadi penolong kita, lalu mau kemana kita? Ini pertanyaannya. Kalau di dunia masih ada orang yang bisa melindungi kita, ketika kita salah masih ada orang. Paling tidak keluarga itu masih menerima, ya udah mau salah mau apa itu keluarga kita ya. Yang penting nggak diulang lagi gitu. Tapi perhatikan di akhirat, apakah Allah mau? Allah mengatakan, aku nggak mau menjadi pelindung mereka, aku nggak mau menjadi penolong terhadap perbuatan orang yang seperti ini. Jadi memperolok-olok itu, melecehkan itu berat di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena itu menyakiti hati. Dan kalau orang udah sakit hati, udah deh, selamanya pasti akan teringat, oh dia yang dulu begini, yang dulu begini. Jadi hati kita itu udah dihapus-hapus nggak bisa juga, gitu. Jadi hati ini tidak bisa menghapus hal-hal yang mendasar. Kalau kita diolok-olok orang, dilecehkan oleh orang, mendasar. Nah itu yang nggak bisa terhapus. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Ini berat. Ini yang lebih berat lagi. Jika orang semacam ini mau menebus kesalahannya itu, tidak bisa kesalahan itu ditebus oleh apapun. Berat sekali. Jadi orang yang melecehkan seseorang, yang memperolok-olok seseorang, berat sekali. Kita tebus dengan apapun nggak bisa tadi itu, karena yang diolok-olok sudah terlanjur sakit hati. Walaupun yang diolok mengatakan ya udahlah, saya lepas semuanya supaya nggak menjadi bagian dari saya, tapi tetap aja. Ya, di situ. Maka tidak bisa ditebus ini, tidak bisa ditebus. Ini nanti di akhirat nggak bisa ditebus. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Hanya kelompok yang seperti ini. Jadi kalau ada kalimat ulaika definitif, alladzina ini artinya hanya kelompok inilah, yaitu orang-orang yang sering melecehkan, yang sering mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu tidak termaafkan. Tubsiru karena mereka sudah terlanjur terlalu dalam dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ini berat. Jadi mengolok-olok itu memang efeknya terlalu dalam di hati. Melecehkan itu masuk ke dalam hati. Lahum syarabun min hamim. Nanti di akhirat orang yang seperti ini, mulutnya itu nanti dikasih air yang mendidih. Air yang mendidih. Mendidihnya di akhirat itu bisa 70 kali panasnya dari yang ibu-ibu masak yang di atas 100 derajat Celcius kali 70. Itu kira-kira seperti apa? Untuk memberikan gambaran kepada kita betapa menyakitkan omongan mereka. Sampai-sampai Allah nanti itu siksaannya itu dibentukkan dalam air yang mendidih yang dimasukkan ke dalam mulut mereka.
Itu yang beratnya. Wa adzabun alim. Belum lagi azab yang pedih. Azab yang pedih itu orang melihat azabnya itu nggak siap dia. Mata kita itu tidak sanggup untuk melihat azab yang pedih. Itu yang disebut dengan adzabun alim. Tidak sanggup kita melihat itu. Melampaui sisi kemanusiaan. Adzabun alim. Bima kanu yakfurun, terhadap perbuatan keingkaran yang mereka lakukan. Jadi berat sekali. Oleh sebab itu, kalau bisa menghindari pekerjaan itu, lebih baik hindari pekerjaan itu. Kul, katakan Muhammad, anad'u min dunillah. Apakah kita akan menyerukan Tuhan selain Allah? Anad'u min dunillah. Ini kepada orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah. Tidak layak itu orang mengagung-agungkan Tuhan selain Allah. Menyeru saja tidak boleh, apalagi nanti menyembahnya. Anad'u min dunillah. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah itu mala yanfa'u wala yadurru, tidak memberikan manfaat juga tidak membahayakan. Kita tidak menyembah dia pun nggak apa-apa. Kenapa tidak membahayakan? Karena di akhirat dia bukan apa-apa. Di akhirat itu yang berkuasa hanya Allah gitu. Jadi selain Allah la yadurru, tidak membahayakan, wala yanfa', tidak bermanfaat. Tapi kalau Allah sangat berkaitan dengan kita. Allah itu berkaitan dengan seluruh amalan kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah itu yang menentukan kesehatan, rezeki, umur, semuanya Allah. Kok tidak disembah, kok tidak didekati? Ya, apakah nggak salah di situ? Wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadanallah. Apakah kita yang sudah dalam keislaman seperti ini, indah dalam keislaman, nikmat dalam keislaman, pengen balik lagi? Balik kemana? Balik ketika orang-orang Quraisy masih pada keadaan jahiliyah. Yang semuanya tidak jelas, batasan halal dan haramnya tidak jelas. Apakah mau balik ke situ? Yang manusia satu sama yang lain itu ditentukan kemuliaannya dengan hartanya. Yang antar manusia satu dan manusia yang lain itu punya strata. Dalam Islam enak banget kita ini, semuanya sama. Kita mau di masjid sini semuanya sama. Bapak mau di mana, di tengah, di sama saja. Ini hebatnya Islam. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina. Seperti orang-orang yang menuruti hawa nafsu setan. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti agamanya Allah itu terus dibawa oleh setan. Semakin dia taat, semakin dia dijauhkan oleh setan dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi istahwathu asyayatin fil, terus dia dibawa ke dalam kegelapan yang semakin mendalam. Gambarannya itu dia terus dibawa setan ini ke dalam kegelapan bumi, sehingga nanti ada saatnya orang seperti itu bingung. Dia akan kebingungan, ini gimana ya, saya begini ya, gini ya, gitu. Ini yang berbeda dengan Islam. Kalau orang sudah berada dalam keislaman, dia dalam petunjuknya Allah. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus
bersabar, saya begini, saya ini, saya itu. Jelas banget. Semakin kita berumur, semakin banyak ibadah yang harus kita lakukan. Karena persiapan-persiapan kita menjelang kematian. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, semakin tidak ada orientasi. Ketika mereka itu sudah umur baya. Bapak Ibu bisa perhatikan, di ujung masa tuanya itu justru bermasalah. Saya habis ini mau kemana ya? Tidak jelas orientasi hidupnya. Dia bingung. Sementara yang beriman sudah sangat jelas. Saya harus persiapkan semuanya. Sebagian besar dari yang kita miliki sudah harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka dalam kebingungan, maka kawan-kawan mereka mengajaknya. Khairana lahu ashabun yad'unahu ilal hudatin. Ada kawan-kawan di antara mereka yang masih mengajak. Mengajaknya mereka itu, ikutilah kami. Ikutilah kami. Ilal hudatina. Ikutilah kami. Sesungguhnya kami masih mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama dengan sekarang. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu melihat orang-orang yang beriman. Dia sebenarnya dalam hati mengatakan, ya Allah, ini sebenarnya yang benar kita atau mereka. Gitu. Ini yang benar yang mana? Jadi mereka bingung. Sementara orang yang beriman itu sudah gak bingung lagi dia. Dia sudah betul-betul mantap dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan itu semakin menghiasi amalan-amalan orang yang tidak menyembah Allah itu dengan berbagai mainan. Dibuat agama itu seperti permainan, ada main ini, ada main itu, ada ini, gitu. Kalau dalam Islam sudah sangat jelas syariatnya, ibadah yang wajib jelas, ibadah yang sunnah jelas, ibadah yang mubah jelas. Mereka enggak. Kul, katakan kepada mereka Muhammad, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk yang sesungguhnya itu, yang benar itu adalah petunjuk yang berasal dari Allah. Itu apa? Al-Quran. Jadi udah jelas banget di sini. Dari semua petunjuk yang diikuti oleh manusia itu tidak seluruhnya benar. Karena setan itu juga membuat semacam petunjuk kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT. Jadi mereka juga seakan-akan mendapatkan petunjuk, gitu. Tapi sebenarnya petunjuk itu palsu. Petunjuk itu seringkali membuat mereka bingung. Ini gimana, gitu. Membuat mereka gundah. Kalau dalam Islam tidak. Semakin kita mendalam dalam petunjuk itu, semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin kita mendapatkan cahaya dari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Oleh sebab itu, orang yang semakin mendapatkan petunjuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin banyak berserah diri kepada Allah. Tadi berserah diri ini bahasanya kita kembalikan sebagian besar yang ada pada kita kepada Allah. Kita punya tenaga, letakkan sebagiannya di jalan Allah. Kita punya pikiran, kita punya harta, kita punya banyak hal. Letakkan. Kalau anak-anak sudah selesai, sudah ini semua, kita tidak punya tanggungan yang bermacam-macam, itu udah letakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus shalah wa taqu. Dan teruslah mengerjakan sholat. Kenapa? Sholat inilah yang membimbing kita untuk mendapatkan kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, dia sholat aja, nanti kebaikan yang lain akan ikut. Nanti zakatnya bagaimana, nanti infaknya bagaimana, nanti dia harus bermuamalah kepada orang lain seperti apa. Sholat itu yang membimbing dia. Setelah sholat, wattaqu, beradalah dalam perintahnya Allah, jauhi larangan-larangannya.
Jadi tidak mengikuti dirinya sendiri, tapi yang diikuti adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi ilaihi tuhsyarun. Karena hanya kepada Allah lah kita semuanya ini akan dihimpun, dikumpulkan. Jadi kita ini akan dihimpun semuanya kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Orang yang meninggal di lautan yang nggak kelihatan, ditemukan, dicari-cari nggak ketemu pun akan kembali kepada Allah. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Siapa Allah? Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Apa maksudnya dengan kebenaran di sini? Allah nggak main-main. Menciptakan manusia di muka bumi ini, dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia bisa mengembalikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk main-main tadi mengolok-olok, bukan untuk itu. Bukan untuk mengolok-olok. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan kalau Allah berkehendak, kehendak Allah itu nggak sama dengan kita. Kalau kita berkehendak harus melalui proses. Itu manusia, itu dunia. Tapi kalau Allah berkehendak, termasuk dalam proses di dunia, Allah bisa memutus prosesnya itu. Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi bagi kita manusia banyak hal yang mungkin dan tidak mungkin. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita harus mengikuti proses. Tidak ada manusia yang tidak mengikuti proses. Tidak ada. Qauluhul haq. Coba. Firman-Nya Allah itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang benar. Semua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu benar. Coba bayangkan Al-Quran ini berapa ayatnya, berapa kalimatnya. Itu semua kalimat yang ada dalam Al-Quran itu benar. Kalau Bapak bikin buku, tidak mungkin seluruh kalimat yang ada di situ benar. Tidak mungkin. Yang kebenaran itu kebenaran yang hakiki seperti Al-Quran. Tidak mungkin. Orang punya teori. Hari ini dia punya teori. Nanti 4 tahun lagi diganti oleh teori yang baru. Terus begitu dunia. Tapi Al-Quran sejak pertama kali diturunkan kepada Rasul 1500 tahun yang lalu sampai hari kiamat dia benar. Tidak akan bisa seperti itu kalau dia bukan mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak bisa. Bapak Ibu bisa buktikan, bacalah Al-Quran, bosan enggak? Tidak ada bosannya kita membaca Al-Quran. Tidak ada bosannya. Tapi bacalah buku. Saya punya buku, Ibu baca sekali, ya 2 kali, udah mulai 3 kali bosan. Nah yang gini-gini aja, nggak dapat apa-apa. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu kita baca kembali, kita dapatkan petunjuk yang lain. Kita baca lagi, kita mendapatkan hidayah yang lain. Karena Al-Quran itu seperti mutiara. Di masing-masing sudutnya itu memberikan petunjuk kepada kita yang berbeda-beda. Qauluhul haq. Oleh sebab itu firman Allah itu benar adanya. Walahul mulk. Coba. Ini dunia ini ada kerajaan-kerajaan, ada kepemimpinan-kepemimpinan, ada presidensi, banyak presiden. Tapi perhatikan, siapa yang menjadi raja di alam ini? Allah, tidak ada yang lain. Kok berani-beraninya yang disembah itu bukan Allah? Naif sekali.
Yang menciptakan alam semesta ini dengan punya tujuan yang istimewa Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Yang meliputi semua hal dalam kehidupan manusia itu Allah. Lah kok yang disembah bukan Allah. Lahul mulk, dialah yang memiliki seluruh kerajaan. Ini dunia ini bakal hancur dan kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada yang lain. Dibalik nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia menjadi kehidupan di akhirat. Gampang banget. Tinggal dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita membalik tangan. Sekali Allah mengatakan jadi. Yang ada di sini lahul mulk. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Tidak ada lagi nanti di akhirat orang yang berkuasa. Di dunia jadi presiden, di sana sama aja. Di dunia hebat, nah di sana sama aja. Yang menghebatkan kita hanya iman dan amal soleh kita. Yauma yanfakhu fis-sur, pada hari di mana malaikat itu akan meniup sangkakala. Ketika sangkakala ditiup, hancur itu semua kerajaan, hancur semua kekuasaan yang ada di muka bumi. Tidak ada yang tersisa, satupun tidak ada. Yang muncul adalah Malikal Mulk, yang memiliki seluruh kekuasaan. Yu'til mulka man yasha, yang dulu kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Alimul ghaibi wasyahadah, dia yang mengetahui semua hal yang gaib dan juga hal yang nyata. Ada yang gaib yang hakiki, ada yang gaib yang majaz. Semuanya itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir, dialah zat yang maha bijaksana, yang semua kebijaksanaannya itu tidak ada orang yang bisa menyangkalnya, tidak ada. Kalau Allah mengatakan nanti akan ada kehidupan di akhirat, tidak ada orang yang bisa menyangkal, tidak ada. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyangkalnya, tidak ada. Al-Khabir, dialah yang mengetahui segala sesuatu yang detail, bahkan yang terdetak dalam hati kita, Allah sudah mengetahuinya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada nabi kita untuk tidak bermain-main dengan agama. Karena agama itu petunjuknya harus diamalkan oleh manusia. Petunjuknya harus bisa mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka sadar bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah wal aqibatu lil muttaqin, Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini orang-orang yang ditambahkan hidayahnya, ditambahkan ketakwaannya, sehingga kita terus bisa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka 'afuwwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Jika ada kekurangannya, semuanya itu dari kami pribadi. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.